Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada hadirin semuanya. Yang terhormat Ibu Yeti Rislayati SKP Enkes selaku dosen pembimbing pada penyuluhan pagi ini, dan yang terhormat rekan-rekan mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada penyuluhan pagi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Nuzulina Madani dan rekan saya Leonita Ramasari Selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pagi ini. Sebelumnya kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembahasan tata tertib. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Poltekkes Jakarta 3. Acara yang keempat itu pembacaan doa. Acara yang kelima sambutan ketua pelaksana. Acara yang keenam pembacaan materi, dan acara ketujuh penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, selama acara berlangsung, mahasiswa diharapkan menyimak apa yang disampaikan. Yang kedua, selama acara berlangsung, mahasiswa diharapkan tidak membuat keributan. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Poltekkes Jakarta 3 yang akan dipandu oleh Kang Grace Endra. Hadirin dimohon berdiri. Politeknik Kesehatan Jakarta 3 berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siapkan kualitas tenaga kesehatan berwawasan luas seluas jagat raya, bakti budi dan beban bangsa. Poltekkes Jakarta 3 penelitian berkesinambungan, ilmu dan teknologi selalu dikedepankan, profesionalitas yang dijadikan andalan, tingkatkan daya hidup masyarakat Indonesia. Poltekkes Jakarta 3, Poltekkes harapan bangsa. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara
Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Amelia Rahmawati. Sebenarnya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkati. Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi yang selainnya silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan penyuluhan dengan tema anti korupsi. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Kak Aditya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana kita diberikan kesempatan pada kali ini untuk dapat berkumpul di acara penyuluhan anti korupsi pada kali ini. Saya sebagai ketua pelaksana pada acara program anti korupsi pada kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa baru yang dimana dapat meluangkan waktu dan menghadiri acara penyuluhan anti korupsi pada kali ini. Sekian dari saya sebagai ketua pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan materi. Tapi sebelum kita lanjut, gimana kalau kita coba tes suara dulu nih Kak? Aku udah ngantuk, apa masih semangat? Betul nih Kak, kita coba tes suara dulu ya Kak. Kalau aku bilang stop korupsi, kalian jawab korupsi lenyap, negara mantap. Bisa? Bisa. Atau bilang, kalau misalnya aku bilang stop korupsi, kalian bilang korupsi lenyap, negara mantap. Oke? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Stop korupsi, korupsi lenyap, negara mantap. Wah, keren banget Kak. Keren banget, masih pada semangat buat lanjut ke acara selanjutnya Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke acara sesi pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Kak Farah, Kak Anissa, dan Kak Manda. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih moderator. Izin perkenalkan diri, nama saya Anissa Sofianti. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama menjelaskan tentang penerapan anti korupsi. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih tentang korupsi? Kalau yang tahu boleh jawab dan angkatan. Jadi nama saya Prisna pertama dari mahasiswa 1A. Jadi itu korupsi itu kayak apa ya, istilahnya simpelnya kayak penyuapan uang itu aja kan. Betul. Boleh tepuk tangan untuk itu. Next. Ya. Jawaban Krisna itu benar. Nanti saya akan lanjutkan lebih lanjut. Korupsi itu secara umum itu kebusukan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian. Terus juga untuk menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang penindakan tindak pidana korupsi.
Jadi tindakan itu bisa saja baik pemerintah maupun swasta yang untuk menghukum yang bertujuan untuk memperkaya diri atau korporasi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Lebih lanjutnya lagi, korupsi itu benar apa yang dibilang sama Krisna, bahwa itu perbuatan busuk atau persoglokan uang. Terus juga koruptor juga bisa dibilang itu orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya aku mau nanya, ini tuh termasuk ke dalam nilai korupsi atau bukan? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena dia nyontek, Kak. Betul. Tuh. Tepuk tangan. Ya, ini termasuk nilai kejujuran. Nah, nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh untuk Kak Farah? Boleh tepuk tangannya untuk Kak Farah. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Ini perkenalkan diri lagi ya. Nama aku Farhan Halisa, kalian sampai aku Kak Farah. Sebelumnya kalian udah tadi jelasin, udah paham ya tentang apa itu korupsi. Tapi masih pada semangat gak nih hari ini? Masih ya? Oke. Jadi aku bisa ya melanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke. Jadi yang materi yang kedua adalah dampak negatif korupsi. Dampak negatif yang kita ketahui yang pasti dampak negatif itu akibat buruknya kalau kita melakukan korupsi. Nah, di sini ada individu, dampak negatif untuk individu, institusi, dan juga masyarakat. Pertama kita akan pembagian individu dulu ya. Di individu ini yang pertama kalian bisa lihat ada merusak diri sendiri. Kenapa sih korupsi bisa merusak diri sendiri? Seperti yang kita tahu, korupsi ini kan termasuk perbuatan yang tercela ya, perbuatan tercela, perbuatan buruk, tidak jujur, berbohong. Nah, itu kan sifat-sifat yang merusak kepribadian ya. Kalau misalkan dilakukan sekali, kayak misalkan hal kecilnya tadi seperti contoh yang sudah kalian jelaskan, seperti mencontek, misalkan bendahara yang menyalahgunakan uang kas, itu kan kayak hal kecil yang kita bisa lakukan itu kan terjadi gitu di lingkungan kampus, di lingkungan sehari-hari. Nah, dari hal kecil tersebut itu kalau kita melakukan sekali saja tindakan korupsi, tindakan kecil seperti yang tadi saya sudah dicontohkan, jika dilakukan sekali maka akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Efek yang berkepanjangan di masa depan pribadi kita jadi berubah, jadi kayak menyepelekan tindakan korupsi. Kan korupsi itu berbohong kan, berbohong, tidak jujur. Jadi kedepannya kita akan menyepelekan tindakan berbohong, tidak jujur, terus juga menyalahgunakan amanah yang sudah kita yang sudah diamanahkan untuk kita, kayak seperti bendahara nih yang misalkan nilap duit kelas nilap duit uang kas kelasnya kan. Nah, kalau misalkan sekali aja bendahara itu melakukan satu, misalkan 5.000 diambil. Nah, untuk depannya pasti bendahara itu bakal kayak 20.000, 100.000, 50.000, pasti selalu merasa kayak tidak cukup apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, itu juga akan merusak kepada kepribadian dia menjadi lebih buruk. Nah, merusak diri sendiri jadinya. Yang kedua adalah sulit mendapatkan percaya kembali. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau korupsi itu kan termasuk jadi bohong juga, tidak jujur juga gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau misalkan orang-orang di sekitar ini udah pada aware nih, kayak misalkan si A ini udah dicap sebagai bendahara kelas yang suka nilap duitnya, suka ambil uangnya untuk kepentingan, untuk foya-foya, padahal itu kan uang kas untuk uang kas kelas kan, untuk kepentingan kelas, tapi si bendahara itu malah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, makanya itu jika orang-orang sudah tahu, sudah aware dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh satu orang, maka akan mulai beli, dalam tanda kutip mulai beli orang tersebut jadi orangnya kayak tidak jujur, terus juga suka bohong. Akhirnya orang lain juga tidak akan percaya kepada orang yang melakukan tindak korupsi. Selanjutnya dikucilkan. Ya, dikucilkan juga akibat juga dari ini ya, akibat dari sulit mendapatkan kepercayaan kembali, tidak ada orang yang percaya sama si pelaku korupsi. Akhirnya dampak sosialnya, efek sosialnya itu akan dikucilkan, dijauhi gitu kan ya. Jadi nggak, teman-teman itu kayak menghindari, kayak jangan temenan sama si bendahara itu deh, ntar uang kalian dipakai, atau uang kalian ntar digunakan yang enggak gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya menerima kebencian sosial. Ini sebenarnya sama kayak yang dikucilkan, menerima kebencian sosial, kayak
sebenarnya tuh dikucilkan juga salah satu dari memang kebencian sosial ya, dikucilkan, terus juga digosipin juga kan, di rumor, ada rumor-rumor hal-hal yang tidak mengenakan juga tentang kayak si bendahara yang tadi contohkan ya. Terus habis itu juga dijauhkan gitu. Nah, ini dampak kalau stres dan depresi itu adalah dampak yang timbul di diri kita sendiri. Jadi karena dikucilkan itu, karena menerima kebencian dari sosial dari seseorang, karena sulit mendapatkan kepercayaan kembali dari orang lain juga, akhirnya mental kita akan berdampak juga karena merasa kayak aduh semua orang kayak ngejauhin gue kenapa ya ngegosipin gue, kenapa ya pada gak teman sama gue. Nah akhirnya kenapa? Akhirnya stres, depresi, kayak merasa tertekan dengan tekanan sosial, dampak sosialnya atau hukuman sanksi sosial yang diberikan kepada orang-orang. Begitu, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke institusi itu apa sih? Institusi itu adalah satu organisasi, bisa perusahaan, bisa universitas kayak kampus kita ini kan termasuk salah satu institusi kesehatan ya, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Begitu. Yang pertama apa? Pengurangan pendapatan. Pengurangan pendapatan ini berdampak akibat tindakan korupsi karena salah satu pihak yang ada di suatu institusi itu kan pasti menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyelewengkan dana atau anggaran perusahaan sehingga digunakan untuk kepentingan pribadinya tidak daripada kepentingan untuk institusinya, sehingga pendapatannya berkurang, akan berdampak juga pada kualitas layanan pada perusahaan atau institusi itu sendiri. Yang kedua ada peningkatan biaya operasional. Ya kayak misalkan di satu rumah sakit gitu ya, di satu rumah sakit ada salah satu pihak, misalkan manajer satu rumah sakit ini dapat anggaran sekian triliun gitu, 1 triliun gitu kan, misalkan 1 triliun, terus yang harus 1 triliun ini digunakan untuk pembiayaan atau perawatan dari fasilitas rumah sakit, terus pembaruan fasilitas rumah sakit dan lain-lain sebagainya, atau untuk sumber daya di suatu rumah sakit tersebut, dan tidak uang yang harusnya dipakai untuk itu malah dikurang setengah misalkan, dan dikurang jadi sekian miliar gitu. Nah itu kan jadi berdampak pada kualitas juga. Nah berdampak juga pada penurunan kualitas layanan gitu. Jadi kualitas layanannya, tenaga medis dari rumah sakit tersebut tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada, bukan tidak bisa tapi kayak kurang efektif gitu ya, kinerjanya kurang bagus gitu, layanannya kurang bagus untuk merawat atau mengobati si pasien yang ada di rumah sakit tersebut begitu ya. Terus yang terakhir ada kesulitan menarik investasi. Nah kesulitan menarik investasi ini berdampak misalkan di satu perusahaan terbesar, misalkan satu perusahaan terbesar, perusahaan A misalkan, perusahaan A ini perusahaan tersohor lah di Indonesia. Nah tapi ada desas-desus nih, ada salah satu pihaknya yang menyalahgunakan uangnya, menyalahgunakan dananya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah itu beritanya banyak tuh sebenarnya di TV-TV, jadi kayak tersebar kayak perusahaan A ini ada korupsi bla bla bla. Nah terus ada perusahaan lain yang ingin menaruh investasi kepada perusahaan A tersebut, malah gak jadi, malah menarik diri, karena sebenarnya kalau misalkan si perusahaan yang ingin menaruh investasi kepada perusahaan A tersebut, jadi dampaknya akan menjadi rugi dampak tersebut. Perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, reputasinya juga akan turun karena bekerja sama dengan perusahaan A yang melakukan korupsi tersebut, atau investasi asing maupun domestik juga akan berdampak ya. Selanjutnya ada dampak negatif dari masyarakat. Kalau individu kan tadi perorangan sendiri gitu, satu orang, tapi kalau masyarakat ini lebih ke kelompok besar gitu, kelompok besar di satu wilayah. Nah yang pertama ada ketimpangan sosial. Seperti yang kita tahu ya, di ketimpangan sosial ini di Indonesia ini kan paling banyak korupsinya itu berdampak pada masyarakat ya. Kayak kemarin yang dana
bansos ya, dana bansos gitu kan. Terus habis itu dana yang untuk rumah sakit juga ada tuh berita yang rumah sakit uangnya dikorupsikan. Nah itu akan berdampak pada ketimpangan sosial dan kemiskinan di masyarakat. Jadi salah satu misalkan kayak satu pemerintahan yang didanai mendapatkan dana sekian miliar, tapi turun ke masyarakatnya, anggaran yang turun ke masyarakat itu setengahnya, bahkan nggak sampai setengahnya, mungkin seperempatnya. Nah, pasti dipertanyakan dong, ini kemana, dari hasil setengahnya lagi kemana? Ya pasti dipastikan diselewengkan kan. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin. Nah, ketimpangan sosial akhirnya berdampak pada kemiskinan juga. Seperti yang tadi aku bilang ya, dana bantuan sosial atau dana bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial pada tahun 2020 ya, pas era-era COVID itu. Nah, ini kan dana sekian miliar harusnya turun ke masyarakat, malah digunakan oleh kepentingannya. Akhirnya yang harusnya warga miskin atau warga yang tidak mampu ini mendapatkan barang-barang sembako, barang-barang minyak, telur, beras, ternyata hanya mendapatkan misalkan kayak ya nggak sampai sepersekian persennya gitu lah, misalnya nggak dapat hasil yang harusnya benar-benar didapatkan oleh warga yang miskin atau yang membutuhkan bantuan sosial tersebut. Selanjutnya ada hambatan pembangunan. Lebih ke misalkan ada salah satu proyek gitu ya, proyek-proyek besar yang membutuhkan dana besar tentunya. Terus salah satu manajemennya tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, dengan cara ya itu menyelewengkan, menyalahgunakan keuangannya, dananya disalahgunakan, sehingga uang yang harusnya untuk pembangunan tersebut malah digunakan untuk kepentingannya, untuk dikorupsi, digunakan untuk kepentingannya. Akhirnya kan pembangunannya, untuk biaya pembangunan kan jadi menurun ya, jadi berkurang gitu untuk dana pembangunannya, sehingga pembangunan tersebut juga akan terhambat, bukan terhambat lagi, malah akan jadi terhenti. Akhirnya terhenti, tidak dilanjutkan. Nah, bisa jadi kerusakan lingkungan juga begitu. Kerusakan lingkungan ini misalkan juga ada salah satu pabrik yang mau bikin bangunan pabrik gitu ya, di salah satu dekat rumah-rumah warga atau di dekat wisata alam gitu ya misalkan. Nah itu kan seharusnya nggak boleh, pabrik itu kan sumber pencemaran yang paling tinggi ya, ada polusi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara juga bisa. Nah kalau misalkan salah satu pabrik ini tidak mendapatkan izin di lahan yang dekat dengan wisata alam, atau misalkan di tempat-tempat tertentu yang memang seharusnya tidak boleh didirikan pabrik. Nah tapi di salah satu manajemen atau manajer pabrik ini kayak kekeh gitu, enggak, saya mau di sini tuh tempatnya bla bla bla, punya ada alasan tertentu. Nah kan perizinan kalau bikin suatu bangunan kan pasti di satu lahan kan pasti bikin perizinan kan sulit ya. Nah caranya itu dengan biar gampang ya itu disuap dengan pemilik lahannya itu disuap dengan uang tentunya. Nah akhirnya pabriknya dibangun di sana, kerusakan lingkungan juga akan terjadi, apalagi di wisata alam kan, kayak wisata alam yang banyak pohon-pohonnya, yang asri-asri gitu ya. Ternyata di situ dekat sana ada pabrik gitu, terus pabriknya juga ilegal gitu, maksudnya nggak ada perizinannya gitu kan, perizinannya juga dari suap. Nah ya udah ya, jadi kerusakan lingkungan. Sampai sini mengerti ya? Oke, sekarang lanjut ke penanggulangan dan pencegahan. Apa sih bedanya penanggulangan dan pencegahan? Penanggulangan itu sesuatu yang cara atau tahap yang kita tuh memperbaikinya jika sudah terjadi, jika satu hal itu sudah terjadi, satu kejadian itu sudah terjadi. Nah kalau pencegahan itu cara bukan memperbaiki, tapi kayak mencegah, biar menghindari agar satu kejadian itu tidak terjadi. Jadi kita menghindari kejadian itu terjadi gitu ya. Nah penanggulangan dan pencegahannya, nah kita sebagai mahasiswa sebagai agent of change. Apa sih agent of change kalau boleh tahu? Ada yang tahu nggak agent of change apa? Agent of change itu apa? Betul, agen perubahan. Tepuk tangan dulu dong buat teman yang jawab. Ya,
mahasiswa itu bisa kita tahu ya, mahasiswa itu berdampak besar pada satu negara, Indonesia ini nih punya banyak generasi muda sekarang kan. Gen Z lagi tingginya ya, lagi paling keren dah pokoknya Gen Z. Nah itu mahasiswa kan pasti banyak ya, mahasiswa banyak dari universitas lain, dari institusi lain. Nah mahasiswa ini menjadi penggerak pemerintah, bisa menjadi penggerak pemerintahan juga. Dengan cara apa? Upaya untuk mengatasi masalah korupsi ini. Nah mahasiswa ini ada potensi besar untuk memberikan kontribusi untuk membuat perubahan atau pencegahan dan penanggulangan korupsi. Dengan cara apa sih mahasiswa ini nih? Bisa dilihat ya. Di sini gambarnya ada apa? Mahasiswa lagi ngapain itu? Ya lagi demo, lagi melakukan advokasi keterlibatan untuk apa nih? Untuk demo apa? Berani korupsi, berani mati itu. Jadi mahasiswa ini bisa melakukan advokasi atau keterlibatan dari organisasi di kampusnya untuk menggerakkan pemerintah untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga publik. Terus habis itu juga melakukan advokasi untuk melakukan agar supaya si pemerintahan ini mengubah regulasi dan kebijakan untuk tindakan korupsi ini agar lebih mempertegas para tindak korupsi. Nah, suara mahasiswa ini selalu didengar oleh pemerintah, maka dari itu institusi-institusi juga harus menggerakkan para mahasiswanya untuk melek kepada apa nih yang jadi urgensi untuk negara kita saat ini, agar mahasiswa dapat bergerak dan melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih maju gitu. Terus juga mahasiswa juga dapat melakukan pengawasan untuk mengawasi para pemerintahan nih yang ada tindakan yang menyelewengkan uang atau tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh satu pemerintahan yang akan berdampak pada masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Terus abis itu mahasiswa bisa ngapain aja? Bisa melakukan riset, penyuluhan, terus kampanye untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat, terutama pada para mahasiswa-mahasiswanya. Seperti kita sekarang dari BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 yang melakukan penyuluhan kepada adik-adik mahasiswa baru terkait tindakan korupsi yang ada terkait pencegahan tindak korupsi yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini gitu. Terus yang selanjutnya apakah? Yang selanjutnya ada menempuh pendidikan dan peran menyebarkan nilai integritas dan anti korupsi gitu. Jadi nanti kalian di Poltekkes Kemenkes 3 Jakarta ini akan mendapatkan mata pelajaran, mata kuliah yang mata kuliahnya pendidikan budaya anti korupsi. Nah, pendidikan budaya anti korupsi itu ngapain aja? Jadi ada itu diajarkan untuk cara apa sih korupsi itu, terus apa sih korupsi itu nggak boleh, kayak tentang korupsi. Nah tujuannya apa sih kita belajar PBAK ini atau pendidikan budaya anti korupsi? Tujuannya adalah untuk menyadarkan adik-adik juga, memberikan pengetahuan kepada adik-adik sehingga adik-adik juga dapat menerima ilmu kayak korupsi itu kayak gini, korupsi itu kayak gini. Kalau kalian sudah mendapatkan ilmunya, kalian akan mengimplementasikan 9 nilai anti korupsi yang ada dan juga akan melakukan penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahayanya tindak korupsi begitu. Nah, sampai sini aja penjelasan dari aku. Untuk selanjutnya dari Kamanda boleh dipersilakan untuk melanjutkan materi. Ya, baik, makasih Kak Ica. Aku mau mengenalin diri aku dulu. Nama aku Mandanianto. Aku mau memaparkan tentang penerapan 9 nilai anti korupsi di lingkungan kampus. Ada nilai-nilainya itu ada nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Next. Yang pertama itu ada nilai kejujuran. Jujur itu dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan
dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Di sini tuh ada contohnya tidak mencontek ya. Jadi kalau misalkan kita saat ulangan tuh, jadi harus benar-benar mengerjakan sendiri, tidak mencontek ke temannya gitu. Nah, terus ada tidak melakukan plagiarisme. Jadi kalau misalkan mengerjakan tugas itu harus benar-benar hasil ide sendiri. Tidak mengutip dari website. Jadi kalau misalkan mau mengutip itu harus mencantumkan sumber referensinya. Terus ada tidak memalsukan tanda tangan atau nilai. Kan biasanya kita sering memalsukan tanda tangan dosen ya. Kalau misalkan dosen itu susah dihubungin kan. Nah, itu sangat tidak boleh banget. Terus ada membuat laporan kegiatan dengan jujur. Jadi harus benar-benar dengan jujur kita buatnya dan tidak mengarang-arang gitu. Next Kak. Yang kedua ada nilai kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan tidak menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan, contohnya membantu teman. Jadi kita wajib banget ya kalau misalkan ada teman yang kesusahan, jadi harus kita bantu gitu. Terus peduli kebersihan dan lingkungan. Jadi kalau misalkan kita nemu sampah di sekitar kita atau di lingkungan kita harus mengutnya terus masukin ke tempat sampah gitu. Jadi kembali ke kesadarannya masing-masing. Terus kritik konstruktif tuh maksudnya kita memberi kritik atau saran ke arah yang benar, baik kepada dosen atau teman sejawatnya. Lalu ada nilai kemandirian. Kondisi bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya adalah mengerjakan soal ujian secara mandiri. Yaitu balik lagi tidak mencontek ya, jadi harus hasil pemikiran sendiri. Terus ada mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri. Terus ada menyelenggarakan kegiatan mahasiswa secara swadana itu maksudnya kita melakukan penyuluhan ke desa binaan atau KKN. Jadi kita memakai dana sendiri, dana pribadi, tidak mengambil dari dana organisasi tersebut. Next. Lalu ada nilai kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Contohnya mampu mengatur waktu dengan baik. Jadi kita harus benar-benar mampu mengatur waktu dengan baik agar lebih efisien. Terus ada menaati peraturan dan ketentuan di kampus. Contohnya kita di kampus ini, Poltekkes kan punya peraturan atau ketentuan yang harus kita taati. Terus ada mengerjakan tugas tepat waktu dan fokus. Jadi kita harus benar-benar fokus dalam mengerjakan tugas itu dan tidak membuang-buang waktu agar tugas itu lebih selesai dengan baik. Next. Terus ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab itu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilakan dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Kalau misalkan kita diberi kepercayaan sama orang tuh, kita harus benar-benar menjaganya supaya orang itu tidak kecewa sama kita kan. Terus kalau mau mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensinya jika memang melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan kita punya kesalahan, kita harus berani menanggung resikonya gitu. Lalu ada lulus tepat waktu dengan nilai baik. Next. Selanjutnya ada nilai kerja keras. Kerja keras itu didasari dengan adanya kemauan, menimbulkan asosiasi dengan ketekunan dan daya tahan tujuan jelas, daya kerja pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan. Jadi contohnya tuh melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata.
Contoh dari nilai kerja keras yang pertama itu melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata. Jadi kita tuh harus benar-benar menghargai proses yang kita jalani, jangan maunya cuma instan doang itu. Terus tidak melakukan jalan pintas. Contohnya kita harus benar-benar kerja sendiri gitu, jangan maunya terima jadi, misalkan kayak joki tugas. Terus ada belajar dan mengerjakan tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Next, Kak. Lalu ada nilai kesederhanaan, hidup sesuai dengan kemampuan. Jadi kita harus hidup dengan kemampuan kita sendiri. Jangan lihat kemampuan orang itu lebih tinggi daripada kita terus kita minder gitu ya. Terus ada hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan lain sebagainya. Next, Kak. Terus ada nilai keberanian. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Contohnya ada berani menolak menyontek. Kalau misalkan ada teman kita yang memberi kita contekan atau mengajak kita untuk menyontek, kita harus berani menolaknya gitu. Terus ada berani menyampaikan kebenaran ilmiah. Maksudnya kalau misalkan kita melakukan sebuah penelitian, jadi kita harus benar-benar menyampaikan hasil penelitian kita dengan benar, dengan jujur gitu. Terus ada berani mengakui kesalahan. Kalau misalkan kita membuat kesalahan, kita juga harus bisa menanggung resikonya gitu. Next. Yang terakhir ada nilai keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya. Contohnya memberikan pujian tulis pada kawan yang berprestasi. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan baik dia misalkan berprestasi atau tidak. Jadi harus sama rata gitu. Terus tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial. Misalkan kita tidak memilih-milih teman, misalkan dia cantik, dia kaya, dia pintar gitu. Jadi kita harus bergaul dengan semuanya gitu. Oke. Kesimpulannya, mahasiswa sebagai agen perubahan masa depan harus menerapkan integritas untuk menciptakan budaya bebas korupsi. Penerapan nilai anti korupsi di kampus, terutama kampus kesehatan, Poltekkes ini, akan membentuk tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki etika yang kuat. Calon nakes akan menjaga kepercayaan publik dan menjunjung nilai moral dan tugasnya. Penerapan nilai-nilai ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan. Melalui penyuluhan anti korupsi ini, diharapkan kampus dan mahasiswa mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter berintegritas yang akan berkontribusi pada sistem kesehatan yang bersih dan terpercaya. Baik, pemaparan kami sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Gimana teman-teman, bagus banget kan materinya? Jadi sekarang kita akan nayangin video ya, disimak baik-baik. Banyak tuh materinya. Oke, silakan. Nah, jadi apa yang kita saksikan yang di sini? KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan pejabat membuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian. Ini salah satu kasus yang ada di Indonesia ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Menteri Negara Madani. Saya Menteri Sosialisasi. Saya Menteri Awasi. Saya Sally. Saya Berasa Berniaka. Saya Alira Madani. Saya Selamat Sari. Saya Adi Desafir. Saya Maulana Sulika. Saya Maulana dan saya Arif Salama. Di sini kami akan menampilkan penerapan 9 nilai anti korupsi. Selamat Nah, saksikan teman-teman. Ini yang pertama nilai kedisiplinan, berani, dan kesederhanaan. Ini kesederhanaan ya, contohnya Pak Arifah ini
ceritanya lagi mau ke kampus, terus dia tadi niatnya mau pakai Gojek tapi ternyata nggak jadi. Jadi jalan kaki aja. Salah satu contoh nilai kesederhanaan. Nilai anti korupsi kesederhanaan. Bener deh, kan lu masukin MTQ pada banget dia melanggar aturan. Enggak tahu, aku tuh bawa, cuma belum aku pakai. Nah ini kalian ini tegur ke Arifa, MTQ mana Arifa katanya gitu kan. Nah ini salah satu nilai kedisiplinan ya. Aku bawa. Jangan lupa ya teman-teman pakai MTQ kalau ke kampus. Ikutin aturan seragam. Udah deh, yuk. Nah ini yang nilai selanjutnya adalah tanggung jawab, Ayo, mandiri dan kepedulian. Pertama deh, tapi video aja sih yang semuanya bisa. Aku mau belajar lagi. Baru dia belajar sedikit nih. Pagi guys. Pagi Daddy. Gimana praktikumnya? Kalian udah sih belum? Belum nih. Oh iya, makasih. Duluan ya, umur. Maaf ya. Nah nilai selanjutnya di sini kalian sama kalian ini pergi ke ruang PLP untuk meminjam alat-alat praktikum farmakologi, yaitu tentang cara penyuntikan obat, deteksi obat. Kalian sama kalian ini pergi sendiri tanpa disuruh dulu sama dosen. Jadi mereka tuh inisiatif untuk meminjam alat untuk praktikum farmakologi begitu. Ini salah satu nilai kemandirian. Bisa kita jelas juga ya alur untuk peminjaman alat seperti ini. Jadi data dulu ya. Nah, adik dan kalian sedang mendata alat-alat yang untuk meminjam. Ini salah satu bentuk tanggung jawab juga ya, tanggung jawab. Ceritanya setelah praktikum nih, setelah kelas 2 saya praktikum, alat-alat kan dibereskan ya, harus dibereskan. Kemudian Farah sama Kak Anissa ini ngeliat nih, kalian sama Kak Adit beresin angkot cuma berdua doang, kayaknya butuh bantuan. Nah Kak Farah dan Kak Anissa berinisiatifnya untuk bantu yuk, gitu, bantu mereka untuk beresin alat. Nah ini salah satu bentuk nilai kepedulian.
Nah, setelah dipakai, setelah dibereskan, jangan lupa untuk mengembalikan alat-alat lab yang sudah dipinjamkan. Ini salah satu bentuk tanggung jawab juga ya, mengembalikan alat-alat yang sudah dipakai, dipinjam. Salah satu bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawabkan apa yang sudah diamankan. Selanjutnya dengan kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan kerja keras dan keadilan juga. Ini ceritanya Kak Leonita sama Kak Amel ini lagi mau ngerjain tugas, terus Kak Amel tuh kesusahan. Kamu kapan aku bisanya? Aku mau usaha dulu, kamu nggak ada di Nah, kalau ini malah nawarin contekan daripada mengajarkan. Nah, Kak Amel ini gak mau nggak contekan Kak Leo, akhirnya Kak Leo yang ngajarin Kak Amel. Itu salah satu nilai kejujuran ya teman-teman, gak boleh mencontek. Cuma kalau tadi aku nggak punya kamu dulu, itu aku bisa belajar sendiri. Udah kalau kamu sekarang udah ngerti, makasih ya udah ngajarin aku. Pertama nih kakak itu kamu bisa. Nah, di sini ada Kak Grace. Kak Grace ini berperan sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 yang mengajar kelas 2C. Saya sudah mengerjakan model apa? Oh ini sudah ngerjain Nah, di sini Kak Feli itu yang ada di ujung bahasan pertama, itu tuh keponakannya Kak Grace gitu. Ini contoh bisa dari promosi kesehatan. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Baik, sampai sini apakah ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, sekarang biar ibu yang bertanya ya. Bagi mahasiswa yang bisa udah bertanya dari ibu, apa ada dari ibu dan nilai tambahan, oke? Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih tujuan dari promosi kesehatan? Oke, dari dari promosi kesehatan adalah memberikan informasi kepada siapa? Oke, benar yang dikatakan oleh Zali, namun pernyataan tersebut kurang tepat. Nah, jadi Ibu Grace ini kan kasih pertanyaan ya, terus Kak Feli ini yang keponakannya Kak Grace menjawab. Nah, tapi Kak Feli ini kurang tepat gitu, kurang menjawab pertanyaan dari Kak Grace. Nah, Kamanda ikut menjawab. Nah, sikap Bu Grace ini tidak berpihak pada salah satunya, tidak berpihak pada Feli yang notabene adalah sebagai salah satu keluarga, salah satu istilahnya sekeluarganya gitu ya. Jadi tidak berpihak ke Feli, dia adil kepada keduanya. Dia tidak membandingkan keduanya. Selesai. Boleh dong sekali lagi jargonnya. Ayo kalau tadi masih ingat kan jargonnya? Sekali lagi ya. Kalau aku bilang stop korupsi, korupsinya negara mantap. Mantap teman-teman semuanya.
Jadi untuk sesi selanjutnya kami dari pemateri akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, diperkenankan. Untuk pertanyaan dibatasi 2 pertanyaan saja ya, karena waktunya kurang cukup. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan kelasnya. Oke, boleh, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak semuanya. Saya Jemaah Menteri dan saya bersama dari kelas 1A. Saya ingin bertanya kakak, mengapa nilai kemandirian penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang siap menghadapi tantangan di masa depan? Apakah bisa dijelaskan kaitannya dengan potensi pengurangan tindakan korupsi? Izin Kak, terima kasih. Iya, atas pertanyaannya gue tepuk tangannya dulu, pertanyaannya bagus banget. Nah, dari kakak materi ada yang mau jawab, Samantha mungkin boleh. Silakan. Aku akan jawab kemandirian. Jadi kita tuh harus mempunyai sifat mandiri yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Jadi kita tuh tidak boleh bergantung kepada orang lain selagi kita masih bisa mengerjakannya sendiri. Kenapa kita tidak usah meminta bantuan kepada orang lain gitu loh. Oke, cukup jawaban dari itu ya. Ya, terima kasih ya. Mungkin jawabannya membantu? Ya, membantu. Oke. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, boleh. Silahkan, Adik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani dari kelas 1B. Saya izin tanya kepada pemateri. Pertanyaannya, apakah penerapan sistem nilai anti korupsi ini cukup efektif tanpa adanya pengawasan dan sanksi yang tegas? Bagaimana cara yang terbaik untuk mengintegrasikan pengawasan dan penanaman nilai-nilai tersebut agar lebih efektif? Terima kasih Aulia, bantu tangan untuk Aulia. Jadi aku sebagai pemateri izin menjawab ya Aulia. Jadi kan tadi dibilang 9 nilai anti korupsi itu kalau nggak ada pengawasan efektif atau enggak, terus bagaimana cara meningkatkan keefektifannya ya? Oke. Jadi 9 nilai anti korupsi kan sudah dijelaskan tadi, ada kejujuran, kedua kemandirian sampai ke keadilan. Nah kalau jawaban singkatnya itu tidak efektif ya kalau nggak ada pengawasan, karena kalau nggak ada pengawasan juga nggak ada sanksi yang diperuntukkan untuk satu individu tersebut gitu kan. Sanksi apabila tidak jujur kayak mencontek tadi, kalau misalkan mencontek ketahuan, kalau nggak ada yang tahu nih atau nggak ada yang mengawasi, jadi ya dia nggak dapat sanksi yang sebagaimana mestinya yang dia lakukan setelah mencontek itu, betul kan gitu. Nah terus juga bagaimana sih cara untuk meningkatkan keefektifan nilai-nilai anti korupsi ini? Nah kalau nggak ada pengawasan yang pastinya dari dalam diri sendiri, dari dalam diri individu itu dulu, dari kesadaran mereka dulu. Kan kalian semua di sini dikumpulkan tujuannya untuk memberikan pengetahuan, untuk meningkatkan kesadaran kalian juga tentang pencegahan atau penanggulangan korupsi dan apa sih nilai-nilai anti korupsi ini gitu yang harus kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, bahkan di lingkungan kampus, masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga kalian sendiri. Nah oleh karena itu penyuluhan ini juga penting ya untuk meningkatkan kesadaran kalian akan nilai-nilai anti korupsi yang akan kalian terapkan nanti. Jadi harus dimulai dari kesadaran diri sendiri dan kesadaran dari individu untuk selanjutnya gitu, nilai-nilai selanjutnya. Apakah terjawab, Aulia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke NC. Terima kasih semuanya. Pemateri, gimana teman-teman udah pada paham sama materi yang disampaikan tadi sama kakak-kakaknya? Udah paham-paham banget pasti ya Kak. Kita coba tes ya Kak. Coba aku mau nanya siapa yang bisa jawab dan dapat hadiah. Oke? Aku mau nanya apa itu korupsi. Siapa yang bisa jelasin? Ayo, angkat tangan. Silakan. Sebutin nama dan hasil. Oke, kakak-kakak semua, perkenalkan nama aku Lutfi Nainanida.
aku dari kelas 1 BNS. Izin ya Kak, tadi tuh dijelasin pengertian korupsi. Korupsi itu adalah keburukan, kebejatan, ketidakjujuran yang menguntungkan diri sendiri gitu. Contohnya itu kayak penggelapan uang, terus penerimaan uang sumbangan, dan mencontek itu juga termasuk ke dalam tindakan korupsi. Itu aja sih Kak. Oke, betul banget. Keren banget. Oke, aku mau nanya satu lagi ya. Oke, satu lagi ya. Bagaimana cara kalian sebagai mahasiswa baru dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus? Ayo, siapa yang mau jawab angkat tangan? Oke. Boleh sebutin nama ya. Sebelumnya perkenalkan semua, perkenalkan nama saya Fawat, aku dari kelas 1 BNS. Menurut aku sebagai seorang mahasiswa, cara untuk mengantisipasi sikap anti korupsi ini menurut aku itu pertama tentunya kita harus selalu bersikap jujur, terus kita juga tidak boleh menyontek, terus menolak aksi gratifikasi sama tidak menormalisir aksi nepotisme. Menurut aku itu. Oke, keren-keren banget nih, udah pada bisa jawab, udah paham banget pasti materinya ya. Betul Kak, tapi nggak terasa ya kita udah di ujung acara aja. Iya nih Kak, kita udah mau berpisah aja sama teman-teman semua. Tapi sebelum kita tutup acara, gimana kalau kita tes suara lagi? Apakah masih semangat atau udah ngantuk nih ya Kak? Masih ingat jargon tadi? Masih. Oke, kita mulai ya. Stop korupsi, korupsi lenyap, negara mantap. Wah, keren banget. Keren banget ya Kak. Masih pada semangat, tapi kita tutup acaranya. Oke, sebelum kita tutup acaranya, mari kita ucapkan hamdalah atas keberlangsungan acara pagi ini. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya acara pemaparan materi dan tanya jawab tadi, maka berakhir tugas kami. Saya Fitri Nazulia dan rekan saya Evita Ramasari selaku Master of Ceremony, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata kami yang salah, jangan laporkan kami ke polisi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.